Aswaja Tulen seperti UAS kok dituduh penyebar pemahaman khalifah, proaktif dan intoleran. Maka setelah kami mengamati perkembangan yang ada di atas, kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustaz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami. Jadi jangan memperumit masalah. Dan apa yang dilakukan Somad justru mengkotak-kotakkan dan mendisparasi orang, memisah-misahkan orang. Ini yang bahaya, dan saya bahagia Somad dipermalukan. Diam. Kalau umat Islam diam, hantam, bantai. Betul yang kucakapkan nih. Ya. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kalian tinggal jawab betul aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek, mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mati-mati, ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzirin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Jadi kalau masjid nih kata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini. Tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain.
Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani mau takut tetap mati. Yang berani tak cepat mati, yang takut tak lama mati. Karena mati bukan urusan manusia, mati urusan Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Coba baca perjalanan hidup UAS berikut. Ustadz Abdul Somad diberi sebutan Syekh oleh Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya pada tahun 2019. Tahun 1993 UAS menghatamkan Al-Quran pada Syekh Azra'i Abdur Rauf, ulama besar Sumatera Utara yang pernah 4 kali menjadi juri musabakah tilawatil Quran di Mekah Al-Mukarramah. Tahun 1993 UAS melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Arafah, Deli, Serdang, Sumatera Utara. Tahun 1995, UAS pindah ke Riau belajar di Madrasah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri, Hulu, Riau. Tahun 1996, UAS melanjutkan S1 di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif, Kasim, Riau. Tahun 1998, UAS lulus memperoleh beasiswa 1 dari 100 anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Universitas Al-Azhar Mesir. Tahun 2022, UAS menyelesaikan S1 di Al-Azhar Mesir dalam masa 3 tahun 10 bulan dengan nilai Jayyid atau baik. Tahun 2003, UAS melanjutkan pendidikan program Magister pada Universiti Kebangsaan Malaysia. Tahun 2004, UAS memperoleh beasiswa dari agensi Barokaide Corporation International. Belajar di Dar Al-Hadith Al-Hasaniyah, sebuah institut khusus hadis yang didirikan Raja Hasan II Raja Maroko. Tahun 2006, UAS menyelesaikan S2 di Maroko dalam waktu 1 tahun 10 bulan dengan judul The Says 305 halaman. Tahun 2007, UAS menetap di Jakarta, menerjemahkan lebih dari 30 kitab yang diterbitkan Pustaka Al-Kausar, Pustaka Progresif, dan penerbit lainnya. Tahun 2008, UAS lulus menjadi pegawai negeri sipil, dosen mata kuliah hadis di jurusan hadis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, Kasim atau UIN Suskar Riau. Tahun 2009-2014, UAS diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Bahstul Basail Nahdlatul Ulama atau LBPNU Riau. Tahun 2009 sampai 2014 pula UAS diangkat sebagai tim sosialisasi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau. Tahun 2009